sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi di edisi Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Kami akan mengajak kita kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, kami mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan kami mau firman Tuhan selalu menguatkan kami, mengajari kami. Ketika kami melakukan setiap aktivitas kami, melangkah di dalam kehidupan kami, firman-Mu lah yang menjadi terang bagi kami. Berbicaralah kepada kami di pagi hari ini ya Tuhan, sapalah hati kami, supaya kehidupan kami sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil di dalam kitab Wahyu ataupun di dalam bahasa Karo kitab Ketangkasen. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kami akan membaca untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kota Sardis merupakan kota yang terletak di atas bukit yang cukup kecil, dan untuk perkembangan sebuah kota, pertumbuhannya yang cukup lambat membuat kota ini tertinggal dari kota-kota yang baru, kota-kota yang lainnya. Sekitar tahun 17 Masehi setelah Yesus, sebagian kota ini hancur karena gempa bumi. Kemudian penduduk kota Sardis juga cukup terkenal merupakan mereka yang cukup puas, yang menyaksikan akan kehancuran kota, kehancuran di wilayah pemukiman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada jemaat kota ini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya seperti yang tertuang di dalam bacaan kita di pasal 3 sebagai pemilik 7 roh dan 7 bintang. Pernyataan Allah ini merupakan pernyataan bahwa roh yang dimiliki oleh Allah adalah roh pemberi hidup, dan tentunya roh yang mampu membangkitkan jemaat yang mati. Artinya adalah bahwa simbol 7, angka 7 bagi tradisi Yahudi adalah simbol kesempurnaan yang mampu melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan manusia. Apa permasalahan jemaat Sardis sehingga Tuhan Yesus harus memperkenalkan dirinya sebagai roh pemberi hidup? Permasalahan mereka adalah ketika mereka menikmati reputasi baik yang sebenarnya tidak layak. Reputasi baik tetapi sebenarnya tidak layak dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita melihat kalimat yang dipakai di sini, dikatakan hidup padahal engkau mati. Dikatakan hidup padahal engkau mati.
Penilaian Tuhan jauh lebih penting daripada penilaian seluruh dunia. Apa yang Tuhan katakan adalah kenyataan bahwa jemaat ini tidak mengenal diri dan keadaan mereka yang tidak sesungguhnya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memerintahkan agar jemaat ini bangkit dan menguatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kalimat kata dian dan terangnya belum sepenuhnya padam, masih ada sisa-sisa yang baik yang harus kembali diperjuangkan oleh mereka. Artinya bahwa masih ada kebaikan-kebaikan yang harus diperjuangkan dari kehidupan mereka. Tidak satu pun pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Jadi kemungkinan besar jemaat ini masih menjalankan tradisi religius, tradisi agama, kegiatan-kegiatan agama, ibadah, namun tidak lagi memiliki kehidupan yang paling esensial di dalam hidupnya. Artinya nilai dari keagamaan itu pudar, walaupun mereka masih aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun tradisi-tradisi agama. Jadi doktrin-doktrin dan pengakuan-pengakuan diterima sebagai salah satu warisan ya, dan dilestarikan dalam kehidupan berjemaat. Situasi yang terjadi di jemaat Sardis ini jangan-jangan juga terjadi bagi kita ya, bagi kita jemaat masa kini. Kita masih menerima pengajaran yang diwariskan dalam doktrin-doktrin gereja kita. Kita masih aktif dalam setiap kegiatan gereja kita. Tetapi di satu sisi bisa jadi sebenarnya nilai dari pengajaran itu sangat jauh dari kehidupan kita. Artinya esensi dari agama itu sendiri, pengajaran itu sendiri sangat jauh dari kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kepada jemaat di Sardis, Tuhan menyatakan bahwa dirinya memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Dialah yang punya gereja, juga roh yang diutusnya mendampingi segenap gereja. Dengan demikian roh memiliki otoritas penuh atas gereja, dan pendampingan roh terhadap gereja menegaskan bahwa di dalam kehidupan bergereja seharusnya nuansa roh yang ada di dalam, termasuk juga cara hidup yang dikuasai oleh roh. Artinya kita sebagai gereja, otoritas penuh kehidupan kita harusnya dipengaruhi oleh roh. Dengan demikian Tuhan sebagai Raja Gereja menegur keras jemaat di Sardis, termasuk juga menegur kita di Minggu Advent yang kedua, di mana penekanannya adalah tentang pertobatan. Dikatakan bahwa mengapa dikatakan hidup padahal engkau mati. Mengapa teguran ini sampai kepada jemaat Allah? Indikatornya ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tentu saja ini merupakan suatu keadaan yang sangat gawat. Barangkali yang terjadi di sana adalah keduniawian yang sudah begitu mewarnai jemaat. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita berjemaat juga, dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kita lakukan, jangan-jangan nuansa yang ada di dalamnya bukan lagi nuansa roh, tetapi nuansa keduniawian. Sehingga jemaat tidak lagi tertarik pada hal-hal yang menyangkut kerajaan Allah ataupun tentang hal-hal yang diharapkan oleh Roh Kudus. Berbagai aktivitas yang dikerjakan mungkin masih berwujud Kristen, tetapi esensinya tidak lagi. Nilainya jauh dari nilai-nilai kekristenan. Tujuannya adalah semakin jauh dari tugas dan panggilan yang diemban gereja Yesus Kristus. Namun Tuhan masih minta jemaat, termasuk kita di masa ini untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada nilai-nilai gereja, untuk kembali kepada apa itu arti dari sebuah kekristenan. Maka dari itu Tuhan masih meminta jemaat, termasuk kita, sesuai dengan penekanan di Minggu Advent ini, kita melihat bahwa murka Allah, dia masih memberikan kesempatan. Ketika dia murka,
Dia juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan dan kembali kepada kehendak-Nya. Secara radikal mengembalikan orientasi hidup kita sebagai jemaat maupun sebagai warga jemaat kepada ketuhanan Kristus dalam segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teguran firman Tuhan ataupun renungan firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini di nuansa Minggu Advent yang kedua, Tuhan mengharapkan kita untuk kembali bagaimana mengisi nilai-nilai kekristenan dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Begitu juga di dalam kegiatan bergereja, harus nuansa roh yang mewarnai kehidupan gereja, bukan nuansa duniawi. Artinya Tuhan mengharapkan kekudusan di dalam gereja, kekudusan di dalam diri kita tetap terjaga seutuhnya. Tuhan memberkati kita, mari kita menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga iman kita. Dalam setiap aktivitas kita juga Tuhan yang selalu menuntun kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengembalikan diri kami kepada esensi cara hidup orang Kristen, nilai kehidupan orang Kristen. Ajari kami ya Tuhan, dan kuatkan hati kami untuk melakukan itu, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, khususnya yang sudah saitun, lansia. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka yang begitu panjang. Biarlah melalui pengalaman-pengalaman mereka tetap bisa menjadi guru hikmat bagi kami yang masih muda, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih muda, di dalam keluarga, di dalam bergereja. Tuhan tetap memberikan sukacita kepada mereka ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan orang tua kami saitun, orang tua kami lansia, jika mereka lemah di dalam fisik, tetapi kami yakin dan percaya di dalam iman mereka kuat. Kami berdoa juga pada kesempatan ini buat semua warga masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara, begitu juga di Aceh. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Begitu juga yang ada di Sumatera Barat. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan menjaga mereka supaya mereka juga tetap sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia tetap memberkati kami. Inilah menjadi doa kami, dan kehidupan kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan kami akan sempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita jaga kesehatan kita di cuaca yang ekstrim. Kami yakin dan percaya kita akan selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin.